Halo dan selamat pagi sahabat UP Indonesia. Setelah pada minggu lalu kami sempat menyinggung tentang keberadaan Klinik Pratama Dr. Didik Sulasmono yang sering berkolaborasi dengan para pemuda Oscar dalam berkegiatan sosial, kali ini kami akan sajikan kepada Anda profil selengkapnya dari klinik tersebut. Sebuah klinik yang ternyata tidak saja memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Desa Kitik dan sekitarnya, melainkan juga banyak sekali melakukan kegiatan sosial dalam praktek kesehariannya. Tidak hanya itu, di video kali ini kami juga akan ungkap kepada Anda siapakah sosok yang berada di balik Klinik Pratama Dr. Didik ini. Untuk itu, simak terus liputan kami berikut ini. Jadi ibu sering merujuk kesehatannya di sini dan cocok sekali ya Bu. Perawatnya oke, dokternya oke. Ada perkembangan sekarang ya. Baik. Ya sudah kalau gitu, mudah-mudahan adiknya cepat sembuh dia. Mestinya dalam beberapa kali sudah boleh pulang kan?
Sahabat UP Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami sudah ditemani oleh Ibu Diah Fitrianingsih yang merupakan pemilik sekaligus pimpinan dari Klinik Pratama Dr. Didik Sulasmono. Selamat siang Bu Diah. Selamat siang. Bu Diah, terus terang saja nih ya, kami itu banyak mendengar tentang Klinik Pratama ini dari para pemuda Oscar yang banyak cerita kepada kami tentang hal-hal baik yang banyak dilakukan oleh klinik di bawah pimpinan Ibu. Untuk itu Bu Diah, tentunya kedatangan kami ke sini ingin mengenal lebih jauh tentang Klinik Pratama Dr. Didik ini. Yeah. Jadi mungkin bisa diceritakan Bu tentang sejarah dari Klinik Pratama ini seperti apa? Sejak kapan didirikan dan ada cerita apa dulu di awal pendiriannya? Silakan Bu Diah. Ya, jadi Klinik Pratama ini berawal dari hijrahnya Dr. Didik dari Malang ke Banyuwangi. Baik. Pada waktu itu tahun 2003, Oke. beliau mendirikan DPP atau Dokter Praktek Pribadi Baik. di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pasien yang percaya ke beliau, Baik. akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi Klinik Pratama Rawat Jalan tahun 2019 Februari. Oke. Kemudian langsung ditingkatkan lagi menjadi Klinik Pratama Rawat Inap sekitar tahun 2019, tapi di bulan Desember dan bekerja sama dengan BPJS. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau di awalnya dari tahun 2003. 2003. 2003 apa judulnya tuh? Dokter Praktek Pribadi. Dokter Praktek Didik Pribadi. Sulasmono. Baik. Dan harus kami jelaskan di sini, sahabat UP Indonesia, yang disebut oleh Bu Diah tadi, Dokter Didik itu adalah mendiang suaminya ya Bu ya. Oke. Betul. Baik. Baik Bu, seperti itu ceritanya ya. Dari 2003 berarti sudah berjalan 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa sekali. Lalu Bu, layanan apa saja yang diberikan oleh Klinik Pratama ini? Karena kami ini juga banyak mendengar loh, katanya ada layanan yang spesial di Klinik Pratama ini. Oke. Kalau layanan itu setelah menjadi Klinik Pratama sama dengan klinik-klinik yang lain. Baik. Ada poli umum, poli gigi. Oke. Ya, kemudian ada layanan kebidanan atau KIA, persalinan, KB dan lain-lain seperti umumnya klinik-klinik yang lain. Cuma dalam hal ini kami bisa memberikan pelayanan yang sinergis dengan semua lapisan masyarakat. Kayak gitu, sehingga ada kesan bahwa klinik ini bukan hanya milik seorang Didik Sulasmono ya, tapi milik seluruh masyarakat sekitar. Sehingga mereka berobat di kami itu seolah-olah hanya datang ke rumahnya sendiri. Baik. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kami berusaha menciptakan sebuah kenyamanan layanan. Baik. Seperti itu, seperti datang ke keluarga sendiri. Baik. Oke. Seperti itu Bu. Oke. Jam operasinya? Kalau untuk jam operasi sebenarnya untuk UGD dan rawat inapnya 24 jam. 24 jam ya? 24 jam non-stop. Oke. Oke, tidak ada Non-stop. liburnya sama sekali, 3 kali shift. Karena pelayanan kesehatan seperti itu ya? Karena pelayanan Menuntut kesehatan. seperti itu ya? Iya, betul. Karena kan orang sakit itu juga tidak bisa diperkirakan Yes. kapan. Yes. Sewaktu-waktu harus ada gitu. Baik. Dan itu sudah menjadi sebuah komitmen layanan kita. Baik. Dan yang membuat kami itu bangga, terus terang saja sahabat Indonesia, ini kami kan sempat tuh sebelum kita syuting ini kami juga berbincang-bincang lah Bu dengan banyak pasien di luar. Bagaimana mereka itu bercerita luar biasanya klinik yang Ibu pimpin ini, terutama dalam urusan BPJS. Ternyata Klinik Pratama ini membantu pengurusannya ya sampai tuntas. Yang kami rasa tidak semua klinik mungkin. Ini entah betul atau tidak, tapi setahu kami biasanya pengurusan BPJS ini yang bersangkutan cuman menanyakan aja sudah punya BPJS belum, kalau belum urus dulu kan seperti itu.
Tapi dari testimoni pasien yang ada di sini tadi, mereka itu bilang ke kami kalau mereka itu bahkan yang tidak punya BPJS dibantu menguruskan, sampai didampingi datang ke kantor BPJS, seperti itu ya Bu ya? Iya. Tentunya itu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh klinik ini. Iya. Hal yang betul-betul sangat membantu masyarakat, Ibu. Ya, sebetulnya ya sebuah kinerja itu saya sendiri pun juga tidak bisa kalau saya bekerja sendiri tanpa adanya Baik. sebuah tim yang satu visi. Baik. Karena kan untuk mencapai sebuah kenyamanan atau utuhnya sebuah layanan itu saya didukung oleh kru yang memang sudah sevisi dan Baik. sangat solid loyalitasnya ke kami gitu. Untuk layanan BPJS yang tadi disebutkan itu sebenarnya sudah sebuah layanan atau program yang sudah ada sejak lama. Oke. Sejak zamannya almarhum itu sudah menjadi sebuah protap dari BPJS sendiri untuk memberikan layanan seperti itu. Tapi kembali ke vaskesnya, kembali ke kliniknya atau kembali ke vaskes pertamanya, apakah itu dilayani seperti itu untuk perpindahan vaskesnya atau perpindahan BPJS-nya atau tidak gitu. Baik. Jadi tinggal kembali ke Ya. klinik Mau itu repot sendiri. tidak ya? Mau repot apa Yes. tidak gitu. Tapi yang jelas sebuah pelayanan yang terkonsep di kami sejak zamannya almarhum ada. Baik. Itu kami itu memberikan layanan, pasien itu adalah kami. Kami Baik. adalah pasien. Jadi Dianggap apa yang keluarga sendiri ya? Iya, dianggap keluarga sendiri. Luar biasa itu. Itulah mungkin akhirnya yang membedakan klinik Pratama Dr. Didi ini dengan klinik-klinik yang lain menurut kami. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, lalu pertanyaan saya selanjutnya begini nih. Karena tadi Ibu sempat juga mengantar saya kan untuk melihat sekolah TK dan PAUD Tapas. Ini rasa-rasanya baru ini kami tahu ada sebuah klinik kesehatan yang rupanya juga sangat menaruh perhatian akan pendidikan anak-anak TK dan PAUD. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu terkait pendirian sekolah TK dan PAUD Tapas ini seperti apa? Iya. Jadi pada prinsipnya saya itu hanya meneruskan saja apa yang sudah ditanam oleh beliau, dibentuk Baik. oleh beliau almarhum. Baik. Saya itu hanya meneruskan saja. Karena kebetulan saya selalu bekerja dengan beliau, Oke. jadi kita take and give-nya itu mudah, Baik. take over-nya juga mudah gitu. Baik. Di samping itu memang ada faktor di mana Allah memberikan banyak Seperti itu kemudahan ya. dan banyak keajaiban di sisi ini. Lah untuk TK itu sebetulnya terpisah dari klinik ya, Baik. karena itu sebuah layanan pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan klinik Baik, sebenarnya. baik. Tapi pada waktu itu beliau karena menjadi amanah dari beliau dari guru ngajinya beliau dulu bahwa beliau harus mendirikan sebuah sekolah untuk para duafa, jadi anak-anak yang usia dini yang tidak mampu bersekolah TK, karena TK yang berkualitas tuh kadang-kadang biayanya juga mahal. Ya. Oke. Biayanya juga mahal, terbentur harus berapa juta ininya. Dah ini akhirnya tercipta sebuah konsep dengan Taman Pendidikan Anak Soleh atau TAPAS itu, di mana pembiayaannya untuk operasionalnya itu kita bekerja sama dengan Dompet Duafa. Oke. Ya, dengan Dompet Duafa, kemudian dari zakat infak dan sodakohnya Oke. wali santri. Baik. Itu sejak awalkah kerjasamanya atau akhir-akhir ini? Kalau untuk kerjasamanya sepeninggal almarhum, Baik. baru saya bekerja sama dengan Dompet Duafa. Baik. Gitu. Berarti sekitar tahun 2021 ya? Iya, Oke. 2021. Adakah hal yang membedakan sekolah Tapas ini dengan TK dan PAUD yang lain? Iya, terutama dengan KBM-nya. Jadi konsep belajar mengajarnya, Baik. kalau di kami lebih dititik beratkan dengan penanaman nilai-nilai akidah Islamiyahnya Baik. ke anak-anak, di mana Oke. golden age itu harus tertanam. Oh, tauhid itu harus ini, Baik. mengenal Allah, mengenal Rasul dengan Baik. konsep yang membuat anak-anak senang, sehingga nggak kerasa kalau itu Baik. sebuah hafalan. Baik. Gitu. Karena di usia golden age itu pelajaran apapun nyantolnya di situ ya? Nyantol. Ya,
Karena sama dengan mengukir di atas batuan, Yes, seperti nggak itu. mengukir di atas air. Kalau kita Yes. malah langsung ngalir aja Baik. sendiri. Jadi perhatiannya, adakah misalkan hal-hal lain yang diajarkan selain pendidikan keagamaan? Misalkan seperti pendidikan yang lain, Bu, bahasa Inggris, Ya, atau ada. karena sempat tadi tuh saya Bahasa Inggris. bincang-bincang dengan beberapa gurunya, ada juga mata pelajaran lain ya yang diajarkan ya. Ada. Oke. Jadi ada mata pelajaran bahasa Inggris ada dan bahasa Arab ada, tapi Baik. sebatas vocab. Oke. Vocab itu kosakata. Kosakata ya. Iya, sebatas itu kosakata sederhana. Baik. Tapi yang menjadi nilai plus itu adalah di kita ada pelajaran tadabbur alam ya, di mana setiap hari Sabtu itu anak-anak langsung kita ajak belajar ke alam, entah itu ke sungai, entah itu jalan-jalan ke kandang. Oh ini loh ciptaannya Allah kayak gini. Oh ini loh bagaimana cara ngasih makan ayam, Baik. bagaimana cara menyayangi binatang, bagaimana cara bertanam gitu. Baik. Bahkan yang terakhir kemarin dari teman-teman itu langsung memperkenalkan ke bandara, Oke. ke kereta api, Baik. ya. Seperti itu ya? Ya, insya Allah juga program ke depan ada pelajaran berkuda dan memanah. Tapi ini masih dalam perbincangan ya, karena antara pro dan kontra juga, Baik. karena kan anak kecil yang dibawa apakah Baik. nanti membahayakan apa tidak. Baik, gitu. seperti itu ya. Iya. Jadi ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Berhitung adakah? Ya pasti itu. Ada ya. Pasti. Teknik-teknik berhitung begitu ya. Ada, kita pakai jari matika. Oh, jari matika, yes, Iya. jari matika ya. Cara menghitung cepat. Cara menghitung cepat. Baik. Hmm. Baik, jadi tapas ini perhatiannya tidak saja pada pendidikan anak-anak, tetapi juga pada akhlaknya ya, Bu. Sejak dini ditanamkan akhlak yang baik ya, Bu ya. Iya, betul. Keren sekali. Biasa-biasa saja. Beliaunya ini selalu merendah seperti itu, sahabat Tubuh Indonesia. Baik, Bu Dia. Lalu begini nih. Pertanyaan kami selanjutnya, tentunya kami ingin tahu alasan yang membuat Ibu melakukan ini semua. Karena jujur saja, kami ini tahu sendiri, sahabat Indonesia, menunggu beliaunya free ini cukup lama kami. Dari pagi sampai jam 3 sore tidak bisa ditemui. Tapi masih saja beliau ini mengatur, mengkondisikan kegiatan-kegiatan lain. Seperti ini info yang kami dapat, Bu ya. Ibu ini rupanya juga sering mengadakan baksos, juga kitangan massal seperti itu. Apa alasan yang membuat Ibu melakukan itu semua? Kan saya lihat sehari-harinya cukup sibuk nih. Silakan Ibu. Iya. Kalau untuk baksos, hitanan massal itu adalah sebuah kebiasaan saja. Memang dari zamannya almarhum Dr. Didik dulu itu memang sudah ada gitu. Dan beliau itu juga sudah berpesan di sini juga sama teman-teman Oscar ya, yang kebetulan beliau yang Mas Ari, Mas Ahmad, Cak Pul itu adalah orang yang dekat dengan Dr. Baik. Didik waktu itu. Baik. Jadi sudah tahu betul kebiasaannya Dr. Didik seperti apa. Karena beliau-beliaunya kayak Mas Ari, Mas Ahmad dan teman-teman di Oscar itu sejak dulu memang ngawal kegiatannya Dr. Didik. Jadi ya memang ya kita tinggal meneruskan saja kebiasaannya beliau gitu aja. Luar biasa. Yang penting bisa istiqomah itu alhamdulillah. Seperti itu ya, Bu. Iya. Dan kami percaya tentunya beliaunya ini pastinya bangga karena Ibu meneruskan cita-cita dan impian dari beliau. Amin amin amin. Luar biasa itu. Itu saja alasannya. Ingin Iya. meneruskan itu ya, Bu ya. Hal yang baik diteruskan. Intinya Iya. seperti itu ya, Bu. Iya, karena memang yang baik itu nagih sih. Oke. Ini baru lagi nih. Kami percaya itu, Bu. Statement dari Bu Dia ini. Kadang kalau kita itu terbiasa berbuat baik sahabat Indonesia, itu nagihin. Iya. Seperti itu ya, Bu ya. Nagih. Sebuah statement yang luar biasa itu. Lalu Bu Dia, apa harapan dari Bu Dia untuk kedepannya? Saya itu tidak punya harapan apa-apa. Yang penting sejauh ini bisa istiqomah dengan apa yang sudah ada. Nanti pasti dengan sendirinya
akan terbuka jalan untuk mengembangkan diri. Baik, amin. Selama kita Seperti itu ya. selalu berbuat baik dan berbuat baik, nanti Allah itu akan juga kasih jalan keluar dari setiap pengembangan diri yang ada. Yang jelas kuncinya satu, ikhlas aja gitu. Kita nggak perlu memikirkan, aduh nanti imbalannya apa nih, aduh ini amalan, ya sudah mengalir aja lah dengan apa yang sudah kita berbuat, dengan apa yang memang sudah kita lakukan. Terutama yang terpenting adalah kita itu senang kalau kita jadi manfaat bagi orang lain. Itu Luar aja. biasa itu. Itu saja ya. Jadi harapannya semoga ini bisa terus berjalan ya Bu, Ya, dan menjadi manfaat buat banyak orang. Oke. Baik Bu Dia. Baik Bu Dia, nggak terasa kita cukup lama nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi tentunya sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini Bu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan Bu, silakan. Ya. Jadi kita apapun profesi kita sesuai dengan yang diamanahkan Dr. Didi ya, itu yang lebih penting dan berarti bagi manusia itu bukan ditanyain apa profesi kamu, enggak, tapi bagaimana kita menjadi manfaat untuk orang lain. Itu aja. Itu. Jadi ajaan Budia nih, yuk kita berlomba-lomba untuk menebarkan virus-virus kebaikan dong. Iya. Seperti itu ya. Baik Budia. Jadi virus. Virusnya kalau virus kebaikan tentunya akan luar biasa ini. Iya. Baik. Baik Budia, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktu ya. untuk menerima kami. Iya, sama-sama. Dan juga kehormatan bagi saya. Yes, dan juga berbagi kisah yang luar biasa tadi pada kami semua. Ya. Tentunya kami akan selalu mendoakan Bu, apa yang Ibu lakukan ini nantinya bisa dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Koko. Baik. Ada satu hal yang sangat berkesan dan menyentuh bagi kami saat berbincang dengan Budiah tadi, yaitu melihat komitmennya yang luar biasa dalam menjalankan mandat dari mendiang suaminya. Beliau selalu berupaya untuk menghidupkan kembali impian dari almarhum Dr. Didi dengan memberikan layanan yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Dan dari video tadi, kita bisa tahu bahwa beliau ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, melainkan juga sering berkegiatan sosial. Bahkan, beliau juga menjadikan sekolah tapas sebagai sarana pembentukan manusia-manusia cerdas yang berakhlak dan beriman. Kiranya liputan kami kali ini nantinya bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena berkat itu tidak seharusnya berhenti, melainkan seperti mata air yang bisa mengalir terus sampai jauh. Sekian jumpa kita kali ini. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.